Di luar dugaan, sebuah persembunyian KKB, goa dan rumah pohon dijadikan pos tinjau. TNI berhasil menemukan tempat yang diduga kuat merupakan persembunyian kelompok kriminal bersenjata KKB Papua berupa gua dan rumah pohon yang dijadikan sebagai pos tinjau. Tempat tersebut ditemukan tim patroli Yonif Rider 715-MTL di distrik Sugapa, Timika, Papua, Selasa. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilham III, Kolonel KJI IGN Suristiawa menyebutkan temuan itu menunjukkan KKB Papua menggunakan taktik gerilya dalam serangkaian aksinya. Dia menyebut teknik gerilya KKB di kampung, hutan, dan gunung Papua memiliki kemiripan dengan aksi kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah. Apabila merasa kuat, mereka akan menyerang pos TNI Polri yang dianggap lengah, menjadikan warga sebagai tameng hidup dan mendapatkan logistik dari warga, katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta. Satgas Tinombala 2019 saat menggelar sejumlah barang bukti milik anggota MIT. Beberapa waktu lalu, bubuk tersebut berhasil diamankan pasca kontak senjata di wilayah perkebunan Padopi, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Poso Sulteng. Menurut Suristiawa, warga yang mengungsi karena takut KKB ini kemudian diputarbalikkan faktanya di hadapan media, termasuk menyebarluaskan melalui media sosial. Dia menegaskan front politik dan klandestin yang membuat berita di media bahwa warga mengungsi karena ada intimidasi dari aparat TNI Polri. Selain dibuat di media online tertentu, mereka sering memanfaatkan akun yang memiliki banyak followers agar viral di platform media sosial. Tak jarang berita bohong ini dilengkapi dengan foto-foto lama atau dari kejadian dan hanya untuk mendapatkan framing, ujar Suristiawa. Kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua sering berulah dan melakukan kontak senjata dengan aparat keamanan. Kepala Penerangan Kogab Wilham III, Kolonel KJI IGN Suristiawa membongkar kekuatan KKB ketika melakukan serangan gerilya terhadap aparat gabungan TNI Polri. Menurut Suristiawa, dalam melakukan serangan, KKB yang berada di gunung-gunung Papua biasanya bergerak dalam kelompok kecil tidak besar seperti yang dibayangkan atau dilihat dari foto yang beredar. Dari mereka yang bergerak untuk melakukan serangan itu, lanjut Suristiawa, tidak semua personel KKB dilengkapi atau membawa senjata api. Jadi jangan dibayangkan seperti foto mereka di medsos yang bergerombol puluhan atau ratusan orang dan semuanya bersenjata, kata Suristiawa melalui keterangan resminya pada Senin. Suristiawa mengatakan jumlah personel KKB yang melakukan serangan gerilya biasanya berjumlah 5-7 orang. Dari jumlah tersebut, paling banyak hanya 2 orang yang membawa senjata api. Dalam aksi gerilya, dari 5-7 orang, hanya 1 atau 2 yang bersenjata. Dan bila terjadi kontak senjata, ucap Suristiawa, ketika kontak senjata terjadi dan ada 1 atau 2 personel KKB yang terluka atau tewas, maka personel yang selamat langsung menjalankan tugas membawa kabur senjata api. Orang yang selamat bertugas membawa kabur senjata, ujarnya. Setelah itu, mereka mendokumentasikan rekannya yang tewas tersebut untuk kemudian diunggah di media sosial. Postingan itu biasanya dibumbui narasi bahwa korban adalah warga sipil. Mereka kemudian memposting di media sosial mereka bahwa korban adalah warga sipil karena tidak bersenjata, tutur Suristiawa. Lebih lanjut, Suristiawa mengatakan KKB merupakan salah satu sayap gerakan organisasi Papua Merdeka, namun masih ada 2 gerakan lagi, yakni sayap politik dan kelompok klandestin. Suristiawa melanjutkan, ketika sayap gerakan tersebut memanfaatkan media sosial atau medsos untuk saling berkomunikasi,
Biasanya mereka berkomunikasi untuk merencanakan aksi. Selain itu juga untuk menyebarkan berita bohong. Hal itu dilakukan untuk membentuk opini publik sehingga membuat citra buruk tentang pemerintahan Indonesia termasuk TNI Polri terkait persoalan Papua. Tiga sayap gerakan ini memanfaatkan media sosial untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi, dan menyebarkan berita bohong, ucap Sulistiawa. Membentuk opini buruk memang cara mereka untuk menyudutkan pemerintah Indonesia termasuk TNI Polri terkait masalah Papua melalui berbagai platform media sosial. Sulistiawa menambahkan pihak yang dihadapi TNI Polri saat ini bukan lagi hanya dari kelompok kriminal bersenjata KKB, melainkan juga kelompok clandestine. Kelompok tersebut, kata Sulistiawa, berada di dalam maupun luar negeri. Selain itu, profesi kelompok ini bisa apa saja. Jadi, yang dihadapi bukan hanya kelompok separatis bersenjata KSB yang ada di gunung saja, kata Sulistiawa, tetapi juga politik dalam dan luar negeri dan kelompok clandestine yang bisa berprofesi apapun.